Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang begitu besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat yang kedua tidak kalah besarnya yaitu nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua pada hari ini berkesempatan untuk hadir secara daring dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelumnya, bagi yang belum kenal Bapak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Tata Nasution. Bapak sebagai pengajar di kelas 8 dan kelas 9. Pada kesempatan ini, Bapak mengajar di kelas 9. Nah, untuk itu, anak-anakku sekalian sudah berdoa ya. Di aplikasinya sudah ada doa di awal, kemudian sudah mengabsen. Sesuai dengan kelasnya masing-masing, silakan mengabsen di Google Form-nya. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke materi pembelajaran kita kali ini. Nah, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ternyata sifat optimis ini, tahu ya, mungkin ada yang tahu di sini optimis itu apa? Kebalikannya apa? Kebalikan dari optimis itu apa coba? Oke, betul ya. Kebalikan dari sifat optimis itu adalah pesimis. Ya. Kalau optimis itu positive thinking, ya kalau biasanya kalau orang yang pesimis itu negative thinking. Nah, jadi berpikirnya positif kalau orang optimis, kalau orang yang pesimis itu berpikirnya negatif. Nah, belum apa-apa sudah Romeok sama Mehdi Pacok cek sebenarnya gitu. Nah, kalau optimis itu dia yakin pasti bisa lah ini. Nah, yakin Allah pasti misalkan memberikan jalan, yakin Allah pasti membantu kita, yakin Allah pasti ada buat kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang pesimis tidak seperti itu. Duh, gimana ya? Gimana kalau Allah tidak memberikan pertolongan buat kita? Gimana kalau kita tidak diampuni? Nah, itu sifat orang pesimis. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, sebelumnya ada ini ayat Al-Quran yang berhubungan dengan optimis. Ayat Al-Quran yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang berhubungan dengan optimisme kita dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Nah, baik, di sini kita akan belajar untuk bersama-sama membacanya, kemudian menelaahnya, baik itu tajwidnya ya, terutama tajwidnya, dan nanti juga Bapak akan merangkai sedikit tentang tajwidnya. Baik, kita coba untuk baca bersama-sama ya. Jadi anak-anakku sekalian yang melihat videonya, coba sama-sama kita baca Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Baik, kita tamat dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baik, kita lihat untuk tajwidnya. Di sini bisa terlihat yang Bapak ini ya lingkari.
Mulai dari kuliah. Nah, ini adalah hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i dibacanya panjang sebanyak 2 harakat. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada patah yang berdiri. Ketika patah diberdirikan maka dibacanya panjang, mad tabi'i. Iba ini juga sama mad tabi'i, yaitu patah menghadapi alif. Kemudian dialladzi. Nah, dialladzi, alnya ini adalah alif lam syamsiyah. Nah, ada alif lam itu ada 2, ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kalau ini adalah alif lam syamsiyah, cirinya adalah ada tasjidnya di atasnya. Nah, ciri dari alif lam syamsiyah, nah jadi dialladzi, jadi alif lamnya itu tidak terlalu terbaca ya, tidak terlalu jelas, samar, karena syamsiyah itu adalah ini apa, bulan ya. Jadi bulan, jadi matahari. Jadi tidak terlalu lihat kalau seperti kita melihat matahari, jadi samar, alif lamnya disamarkan. Dialladzi, dzinya mad tabi'i karena kasroh menghadapi ya di mati, dibaca panjang 2 harakat. Dialladzina asrafu, mad tabi'i juga, doma menghadapi wawu. Nah, mad tabi'i itu ada 3, patah menghadapi alif, kemudian kasroh menghadapi iya, dan juga doma menghadapi wawu. Nah, ini semuanya ada nih, patah menghadapi alif tadi ini, kemudian ini kasroh menghadapi iya, kemudian ini doma menghadapi wawu. Asrafu ala. Nah, ini adalah mad zaid munfasil. Nah, mad zaid munfasil ini kenapa disebut mad zaid munfasil? Nah, ini kenapa? Karena mad tabi'i menghadapi alif dalam 2 kalimat. Ini ada 2 kalimat, ala dan anfusikum, itu 2 kalimat. Jadi ketika ada mad tabi'i, ini mad tabi'inya la menghadapi alif dalam 2 kalimat, itu disebut mad zaid munfasil. Nah, kalau misalkan 1 kalimat itu dinamakan mad wajib mutasil. Panjangnya untuk mad zaid itu 2 sampai 5 harakat. Oke, baik, selanjutnya ala anfusihim. Nah, ini adalah ikhfa. Ini salah satu hukum nun mati menghadapi salah satu huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfanya ini yang ada di sini adalah huruf fa. Nah, huruf ikhfa itu ada 15, yaitu huruf ta, jim, dal, za, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15 semuanya. Nah, apabila huruf nun mati menghadapi huruf ikhfa, maka dibaca dengung. Anfusihim. Nah, him ini adalah idhar syafawi. Idhar syafawi ini termasuk dalam hukum nun mati, hukum mim mati. Jadi ketika mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba, maka dibacanya jelas. Disebutnya idhar syafawi. Him la taq, la mad tabi'i, taq. Nah, taq ini adalah qalqalah sugro. Jadi ini namanya qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Jadi dibacanya kita pantulkan. Taq. Nah, qalqalah ini hurufnya ada 5 ya. Ada ba, ada jim, ada za, ada to, ada ko, ada ko. Jadi ada 5 ya, baju di toko kalau disingkat. Nanti kita juga akan bahas lebih jauh lagi tentang qalqalah. Lan taqnantu, mad tabi'i, mir. Nah, mir ini adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah, idgham tapi tanpa ada gunah. Hukum nun mati menghadapi salah satu huruf idgham bila gunah, yaitu ro. Ada dua hurufnya, yaitu lam sama ro. Mir rahmatillah, tillah, tarkik ya. Tillahnya itu tarkik, ada 2, ada tafhim, ada tarkik. Kalau tarkik itu ketika kasrah menghadapi lafaz Allah, itu tarkik. Kalau tafhim itu ketika doma atau patah menghadapi
Lafaz Allah dibacanya tebal, kalau tarik itu tipis. Rahmatillah, Allah itu tafkhim. Khairullah, tafkhim. Inna, ini guna musyaddad, di mana nun atau mim mati ditasydid maka dibaca guna atau dengung. Innallah, nah ini tafhim. Innallaha, tafhim dibaca tebal. Lohnya ini adalah matomi ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba, yaghfirudz dzunuba. Nah, ini yaghfirudz dzunuba ini alif lam syamsiah. Nah, kebetulan di sini alif lam syamsiahnya, alif lam bertemu dengan huruf alif lam syamsiah yaitu za. Ya, huruf alif lam syamsiah ada 14. Nah, kemudian selanjutnya matobi, domah menghadapi wawu, kemudian banjami dzunuban jami'a. Di sini adalah mad iwad, di mana tanwin patah menghadapi alif di akhir kalimat ada waqaf. Itu seperti itu alasannya. Selanjutnya inna, siapa yang tahu ini? Tadi udah sama kayak yang di atas. Inna ini gunnah musyaddad. Innahu mad silah qasirah, hadomir di domah terbalik. Ini hadomir ya. Huwal alif lam qamariyah. Nah, kalau tadi alif lam syamsiah, sekarang alif lam qamariyah. Nah, cirinya adalah alif lamnya di sukun. Nah, alif lam bertemu dengan huruf alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah juga ada 14. Ibgi hajaka wa khaf aqimah ya. Alif bagin hajim kaf wa khafa ain qaf ya mim ha. Nah, itu huruf alif lam qamariyah. Huwal ghafur, matobi. Huwal ghafurur rahim. Huwal ghafurur. Nah, rur ini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah dibacanya, alif lamnya tidak terbaca langsung ke ro-nya ya. Nah, cirinya ada tasjid. Alif lam syamsiah, kemudian him ini mad arid disukun. Matobi menghadapi huruf hidup, di akhir kalimat ada waqaf. Jadi ini barusan kita telah belajar membacanya, kemudian juga mengenal tentang tajwidnya, ilmu tajwidnya. Mohon diperhatikan ketika membaca Al-Quran tidak asal saja, artinya ada makhorijul huruf dan juga ada tajwidnya yang harus diperhatikan untuk memperbagus, memperindah kita dalam membaca Al-Quran. Nah, tadi Bapak jelaskan juga mengenai qalqalah ya. Qalqalah itu artinya memantul atau pantulan. Nah, huruf qalqalah itu Bapak udah bilang ada 5 ya. Yang pertama di sini qaf, to, be, jim, dal gitu. Bisa seperti itu. Qaf, to, be, jim, dal atau baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, sama aja baju di toko. Biar enak ya, mungkin baju di toko biar cepet hafal. Berarti huruf qalqalah apa? Baju di toko. Ba, jim, dal, toko ya. Nah, qalqalah itu dibagi 2, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nah, kalau sugro itu kecil, kalau kubro itu besar pantulan. Jadi mantulnya kecil, ada yang mantulnya besar. Kalau yang qalqalah sugro, contoh di bawahnya nih sini. Alam najib, alam najib, alam najib. Nah, alam naj'al. Itu ada pantulannya ya. Yadkhulun. Nah, taqwim itu kan taqwim. La yatgha. Kemudian lagi bisabr. Nah, ini adalah qalqalah sugro. Jadi mantulnya sedikit-sedikit saja, ada pantulan tapi terdengar sedikit. Nah, kalau untuk ini qalqalah kubro, apabila ada satu huruf qalqalah berharakat sukun atau mati karena waqaf, berhenti dibaca sukun atau mati. Nah,
cirinya itu kalau untuk yang Qaqalah Kubro itu tidak ada sukunnya, tapi matinya itu karena ada waqaf ya. Bilqist, bilqist. Nah, na'bud, na'bud, na'bud. Nah, wal hajj, wal hajj. Al-kitab, al-kitab, al-kitab. Nah, wabarak, wabarak, wabarak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mantulnya itu agak lebih besar ya. Kalian bisa coba di rumah dibaca ya. Ini contoh-contohnya silakan kalian bisa baca. Nah, untuk yang tadi juga ada kalau yang tadi kita lihat kira-kira di mana ya? Di bacaan yang tadi di surat Az-Zumar ternyata ada di situ ya. Nah, lan taqnatu, lan taqnatu, lan taqnatu. Nah, itu ada di situ. Baik, ini kita sudah membacanya, kemudian sudah kita menelaah tajwidnya. Sekarang kita akan coba menelaah artinya ya, sebenarnya artinya dulu, perkatanya. Nah, baik kita perhatikan di sini yang pertama adalah kul. Kul ya, kul seperti kul huwallahu ahad. Kul artinya adalah katakanlah. Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku. Ya ibadiya, ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Abid, hamba ya. Ya ibadiya, hai hamba-hambaku, alladzina, siapa hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang asrafu, mereka melampaui, asrafu ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri. Nafsi ya, dari nafsi, diri ya, diri mereka sendiri. Nah, jadi wahai hambaku, orang-orang yang melampaui batas, melampaui atas diri mereka sendiri. La berarti jangan ya. La, nah, bisa kalian pakai juga nih bahasa Arabnya la, jangan. Nah, la taqnatu. Nah, kalau misalkan la itu jangan, seperti la taqrabu zina. Nah, itu la taqrabu, jangan kalian mendekati zina. La taqnatu, ini mah di sini kalian jangan berputus asa. Jangan kalian berputus asa. Mir rahmatillah, min dari rahmatillah, rahmat Allah. Jadi jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, karena sesungguhnya Allah yaghfiru, dia maha pengampun. Allah maha pengampun. Dzunuba, kepada segala dosa-dosa. Nah, jami'an, semuanya. Jadi semua dosa Allah maha pengampun semua dosa, kecuali dosa yang tidak akan diampuni Allah adalah doa syirik atau menyekutukan Allah. Selain dari itu Allah akan mengampuninya apabila syaratnya kita bertobat atau tobatan nasuha. Innahu, karena sesungguhnya, huwa, dia, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala, al-ghafuru, yaitu maha pengampun, ar-rahimu, dan juga maha penyayang ya. Nah, kita coba artikan secara jelas. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi, pada intinya, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita perbuat. Berapa besar pun dosa kita, walaupun sebesar gunung atau sebanyak buih di lautan, apabila kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan menghapus atau pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting intinya adalah kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa? Karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ketika kita kadang misalkan orang sudah terlanjur banyak dosa, mereka
ngapain sholat, karena saya mah sudah terlanjur dosa, nah sudah terlanjur maksiat, sudah banyak maksiat, udah nggak perlu sholat gitu. Seperti itu, Allah mungkin tidak akan mengampuni saya. Jangan seperti itu. Allah akan mengampuni orang-orang, Allah sangat suka dengan orang-orang yang bertobat. Nah, dan mensucikan diri. Jadi Allah tuh sangat suka kepada orang yang bertaubat, orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama, kita pasti punya kehilapan, kita adalah manusia, tidak luput dari dosa. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dalam sehari semalam, minimal Kanjeng Nabi itu minimal 70 kali beristighfar. Nah, Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga di maksum ya. Nah, beliau masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kita yakin bahwasanya kita tuh penuh dengan dosa. Apalagi sekarang ya. Dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut itu sangat banyak sekali. Nah, untuk itulah kita senantiasa beroptimis, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin ketika kita beristighfar, ketika kita meminta pertolongan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ammar bin Anbasah, bahwa telah datang menemui Nabi Muhammad SAW seorang yang telah tua renta dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saya banyak mengerjakan kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin kesalahan itu diampuni?" Nah, Nabi SAW menjawab, "Apakah engkau telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Orang tua itu menjawab, "Benar, bahkan aku mengakui bahwa engkau utusan Allah." Rasulullah SAW menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang telah engkau lakukan itu. Nah, kan jadi apalagi kalau misalkan orang yang mu'alaf, jadi tadinya kafir kemudian masuk Islam, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kekafirannya, mulai dari nol lagi, gitu ya, mulai dari nol lagi. Kalau misalkan di SPBU ya, mulai dari nol lagi. Nah, sama ketika kita banyak dosa, kita taubatan nasuha, insya Allah Allah mengampuni kita dan kita akan mulai dari nol lagi. Nah, baik, terakhir kita baca bersama-sama kembali sebelum kita tutup. Kita akan coba membaca kembali. Nanti ada sedikit video yang harus dibagikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih telah membaca bersama-sama dengan Bapak. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugasnya, mohon, ini ada tugasnya, mohon anak-anakku sekalian untuk membaca surat Az-Zumar yang tadi kita bacakan bersama, ayat 53. Bapak ingin tahu cara membacanya kalian. Coba nanti kalian rekam, kemudian kalian kirim lewat grup WA-nya masing-masing. Jangan lupa dikasih nama ya. Atau misalkan di ininya bisa ini dulu, di videonya bisa ke nama dulu. Misalkan gini, Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah, misalkan. Saya akan membacakan surat Az-Zumar ayat 53, baru ta'awun sama bismillah ya. Jadi pakai dulu nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, kelas 9A misalkan. Kelas 9A. Saya akan membacakan surat Az-Zumar ayat 53.
baru ta'ud ya, a'udzubillah dan sebagainya. Nanti kirim lewat grup ya. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.